Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Tarbiyatul Abna atau Aulad Marahil Umriyah wa Khutuwati Amaliyah wa Wasail Tarbawiyah. Masuk kepada pembahasan i'ta'uhu syai'an min hurriyah al-mundabitah. Ya, anak-anak yang sudah mulai membesar atau balik atau sedang puber, hendaklah diberikan sedikit dari kebebasan namun tetap disiplin. Ya, karena yang demikian merupakan salah satu cara. Jadi bagaimana khutuwat amaliyah fi hadhil marhalah? Bagaimana langkah-langkah perbuatan kita atau sikap kita atau tindakan kita dalam marhalah ini? Ya, salah satunya itu diberi sedikit kebebasan, tidak seperti umur-umur sebelumnya yang kita banyak bertanya, kasih batasan, baik pulangnya dilonggarkan sedikit tetapi tetap disiplin. Nah, juga ditumbuhkan rasa atau dimunculkan bahwa dia, kalau dia lelaki, adalah dia sudah seorang pemuda yang ada beban pada dirinya atau mukallaf, yang tidak perlu over untuk menunjukkan kepemudaannya, gagah-gagahan nggak perlu, ya. Dan memang harus dijauhi perkara-perkara yang istilahnya pengaruh-pengaruh bukan daripada jenisnya, seperti lelaki kemayu gitu, atau perempuan yang tomboy. Nah, itu harus dihindari. Jadi kita tekankan, kamu adalah pemuda, ya, kamu adalah remaja, seorang pemuda. Kalau dia laki-laki, kita munculkan itu, kita ajak dialog bahwa dia seorang pemuda, tapi nggak perlu menunjukkan kepemudaannya ya dengan istilah uji coba, ya. Ya kan anak sekarang begitu istilahnya, bapaknya membiarkan, tunjukkanlah kepemudaan kamu. Ya, tidak perlu seperti itu, bebas. Ya, tidak perlu. Tetapi dikasih gambaran, kita dialog bahwa dia seorang semuda. Kalau dia seorang putri, ya kita tunjukkan juga, kita kasih gambaran bagaimana tanggung jawab dia seorang putri. Ya, ini juga harus kita munculkan. Jangan seperti anak-anak terus. Nah, kita mulai bersikap dia bahwa dia seorang yang sedang tumbuh, kita anggap keremajaannya itu atau kedewasaan itu kita hargai. Ini berdasarkan ya satu riwayat dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Ahmad Al-Hutaimi dalam Jami' Az-Zawaid, bahwa Rasulullah SAW ya pernah duduk di antara pemuda dan orang tua. Nabi di tengah-tengahnya. Kemudian ketika Nabi ingin memberi minum atau sedang minum dan ingin menawarkan minum, Nabi permisi dulu dengan yang muda, tapi karena posisinya sebelah kanan. Kan kalau kita dalam Islam kan begitu, utamakan orang sebelah kanan baru sebelah kiri. Ya, begitu. Kalau nawar itu yang sebelah kanan dulu. Ya, tapi ketika dilihat ini pemuda, tetap Nabi bermusyawarah. Boleh nggak saya kasih yang ini, yang lebih tua dari kamu? Kata pemuda, enggak, itu hak saya. Nah, di sini dihargai. Ya, kita lihat berapa banyak para pemuda yang ikut di majelis Rasulullah SAW. Ya, seperti Ibnu Abbas, ya, ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, ya, Rasulullah SAW memilih Usama
untuk komandan perang. Ketika itu perang yang besar sebelum wafatnya. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar, ya, Usama bin Zaid bin Harithah. 17 tahun. Jadi di sini gambaran bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang menghargai kepemudaan seorang pemuda, ya, dengan ya menunjukkannya tanggung jawab. Nah, cara yang terbaik untuk menyadarkan bahwa anak-anak kita itu sudah tumbuh, ya, atau dia sudah bisa dipercaya, yaitu ya, salah satunya adalah dimunculkan, ya, sering-sering diingatkan bahwa kamu masya Allah, ya, sudah beranjak dewasa, gagah, cara berpikirnya juga jauh lebih matang lagi dari adik-adik kamu. Ya, tunjukkanlah bahwa kamu itu kakak yang bertanggung jawab. Nah, begitu. Jangan disamain terus cara ngomelnya sama, tersinggung. Anak umur 17 dimarahin mirip sama dengan anak umur adiknya yang 7 tahun. Nah, diseragamin aja. Memang kadang-kadang kita suka seragam. Di sekolah pakaian seragam, pelajaran seragam, ya, bakat seni coba ada seragam seni itu diseragamin semua. Anak kecil, anak yang nggak mau nyanyi disuruh nyanyi sampai nangis, ya kan nggak semua orang bisa nyanyi, nggak bisa semua orang mau puisi. Tapi di sekolah kita kadang-kadang gitu ya, mau disuruh ngarang, yang seneng ngarang mah ngarang, yang bagi dia problem ngarang sampai bohong, sampai minta dikarangin. Bayangkan udah ngarang bohong lagi, ngarang aja isinya kadang-kadang kebohongan. Kenapa? Karena seragam. Nah, kita nggak boleh tuh membiasakan ya pukul rata anak. Tidak. Kita diskusi, sering dipisah. Kita mau bicara nih sama anak kita ini yang sudah mulai beranjak dewasa atau balik atau puber. Yaudah, ayo kita ini bicara. Ya. Nah, ini satu ditumbuhkan kedewasaannya. Kalau dia laki, tegaskan dia, kamu adalah laki-laki, rijal. Ya, kalau dia wanita, ya wanita. Bagaimana sifat-sifat ibunya yang bertanggung jawab untuk menanamkan, untuk mulai ikut, ya, bagaimana istilahnya urusan-urusan kaum wanita. Yang kedua tadi atau syai'an min hurriyah al-mundabithah. Itu diberi kebebasan sedikit, tidak lagi seperti anak umur 7 tahun sebelum dewasa. Kita mulai bedakan itu. Jangan pukul rata. Misalnya, ya kan ada anak kalau libur malam suka main, mungkin ada temennya. Nah, yang belum dewasa, saya misalkan Abi Arab jam 9 sudah di rumah. Itu yang belum dewasa. Misal, atau jam 8, habis isya udah nggak boleh keluar. Ini yang belum dewasa. Dia kasih kebebasan sedikit, bedain 1 jam atau dia jam 9 atau jam 10. Ya, kalau mau lebih SMS atau beritahu. Itu disiplin, kebebasan yang disiplin. Ya, diberi kebebasan sedikit lebih daripada sebelumnya, tapi tetap disiplin. Disiplinnya bisa dengan kasih tahu kalau waktunya terlambat, misalnya maaf jalan macet atau ada tambahan pelajaran, belajar bersama, terserahlah. Yang penting ada komunikasi. Nah, yang ketiga, ihtiram ra'yahu wa masyuratahu, ya, dihargai dalam segi pendapat dia. Jangan sebentar anak kecil nggak tahu urusan. Nah, saya pernah bertamu di beberapa community ini ya, bangsa gitu. Waktu di Afgan, anak umur 7 tahun ya, ada waktunya boleh duduk. Jadi bapaknya kasih dia duduk, bahkan ngobrol sama kita. Nah, nanti kalau sudah mulai serius baru diminta. Kamu waktunya sudah selesai ya, bapak mau ngomong, baru dia pergi. Ketika ngobrol itu sama, apa kabar Pak, ini nanya. Cicuresti, khubesti, ya, jajuresti. Kamu ngobrol sampai orang dewasa.
Dan kita pun nggak boleh kita cubit pipi itu, marah dia. Marah. Kita anggap anak-anak tuh marah. Ya, kalau kita kan anak 7 tahun, misalkan lucu, gemes, bercanda, dongeng ke sana kemari. Nggak semua anak bisa digitukan. Ya, dan ada itu anak 7 tahun, apalagi kalau sudah balik. Jadi kalau misal kita ada persoalan keluarga, di situ kita tunjukkan, kita hargai pendapat dia. Nah, misalnya bang atau kak sini duduk, yang lain jangan dulu, yang belum balik nggak usah. Kita musyawarah. Ini kita ada begini nih, masalah begini nih, gimana ya? Nah nanti kan dia ya memang waktunya itu sok dewasa akan ngasih masukan-masukan. Walaupun kita kadang-kadang dengarnya juga mau ketawa, tapi kita tahan. Oh begitu ya? Iya bang, iya. Ya ada. Ya seharusnya begini bi, kita harus begini. Wah banyak. Nggak apa-apa, itu dia lagi transfer teori-teori yang dia baca atau pengalaman dia. Nah, kalau kita mau nolak dengan cara bagus juga, yang namanya musyawarah. Ya, itu ya harus diajak anak-anak kita untuk dia menghadapi kehidupan dan dia tahu bahwa dirinya itu sudah mulai dianggap, pemikirannya sudah mulai diminta di rumah, nanti di sekolah atau di masyarakat. Yang masalah sekarang ini kebanyakan badan dan umurnya aja dewasa, tapi kelakuan masih kanak-kanak, nggak disiplin, ya, atau ya kayak anak-anak istilahnya kalau kita dulu tuh ya, anak mami itu, ya, nah, apa aja bergantung, punya persoalan sedikit stres, nyalakan orang tua, nyalakan sekolah, ya, begitu. Padahal hidup ini kan tidak selalu mulus, ekonomi, ya, situasi keadaan dan seterusnya. Nah ini harus kita duduk, ya, sering-sering diingatkan. Kalau dia memang abangnya dari adik-adiknya yang sudah ini yang pertama, nah kamu ini punya tanggung jawab. Kalau abi lagi kerja, kamu ya nasihati. Kalau dia ya tentunya lebih sekolah lebih dulu, lebih mengetahui, ajarkan adik-adiknya. Kamu nggak boleh bakhil dengan ilmu kamu. Ya, nanti dia punya teori. Ya, saya kan sibuk, bi atau ayah, tapi saya akan siapkan waktu gini-gini. Bagaimana? Nah, kan musyawarah namanya. Jadi beri dia, hargai pendapatnya. Nah, tentunya keputusan tetap di tangan kita. Tapi ide-ide dia didengar dulu, jangan pernah direndahkan. Karena kalau di rumah aja dia sudah direndahkan pendapat-pendapatnya, dia nggak akan jadi apa istilahnya, leadershipnya nggak akan muncul di sekolah, di masyarakat, di kalangan teman-temannya, tertekan, nggak berani mengungkapkan pendapat-pendapat. Ya. Nah tentunya kemarin juga sudah disinggung bahwa sekali lagi diingatkan ta'limu ahkamul ihtilam wal ghusl, diajarkan itu. Ya, bagaimana kalau orang yang sudah mimpi, diajarkan sunnahnya, mandi yang sunnah, bukan mandi yang seperti biasa, dan tidak usah malu. Ada anak yang sudah dewasa, artinya sudah mimpi basah, tapi karena nggak ada komunikasi, ya dia masih tetap sembunyikan, pura-pura belum, ya masih berlagak seperti kekanak-kanakan, padahal udah lewat 6 bulan misalnya. Ya. Karena malu, karena seperti aib. Bahkan kaum wanita lebih parah lagi, bisa stres dia. Karena nggak pernah ada komunikasi. Seandainya di sekolah diajarkan juga, belum tentu fokus, ya namanya sekolah. Ya, itu biasanya yang kita alami dulu. Ya ketika sedang guru menerangkan gitu, itu bukan serius, bercanda, main tuduh-tuduhan. Oh, kamu udah ya? Enggak, belum. Wah, semua ngaku belum, padahal udah 6 bulan. Ya, udah mimpi berkali-kali. Ya gitu. Nah ini nggak betul. Coba kalau dia belaga, belum dewasa sampai 6 bulan, padahal sudah wajib bagi dia sholat 5 waktu, mandi wajib, masa dia akan junub terus selama 6 bulan? Ya, waliyadzubillah. Jadi kalau memang belum atau sudah, itu dia harus jujur. Maka
bapak harus ambil inisiatif, bukan guru. Guru itu umum, nggak personal. Gini ya, anak kalau udah umur sekian begini nanti mandinya begini, itu umum. Ya, itu umum. Dan kadang-kadang nggak fokus. Ya, kadang-kadang kita menerima pelajaran agama itu lain dengan menerima pelajaran matematik. Ya, kalau matematik itu kan ada ancaman, kalau merah nggak naik. Kalau agama bisa sambil santai aja, karena gurunya juga kadang-kadang takut. Ya, untuk serius. Nah, ini harus kita bantu. Harus kita bantu. Ngobrol, bawa dia berdua sambil makan. Kamu sudah ini ya, Dek, nggak usah malu, nggak apa-apa. Abi juga dulu begitu. Ya, sudah mimpi. Oh, mimpi apa? Kan gitu. Maksudnya mimpi yang gini. Oh, dia ya sudah. Udah tahu. Kalau orang udah mimpi itu maksudnya apa? Ya ada sih pelajaran, tapi dijelaskan. Kalau kamu udah tahu, alhamdulillah. Tapi ini bapak atau ayah akan hanya mengulang aja biar kamu lebih mantep lagi. Begini caranya. Ya itu nggak usah malu-malu. Anak sama bapak kok nggak ada komunikasi. Terus dia ngomong sama siapa? Seorang anak wanita yang baru tumbuh, dia head, dia nggak berani ngomong sama ibunya. Ya, itu bagaimana nanti? Bahkan ibunya madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama sebelum dia sekolah di luar. Maka harus itu. Ya, kalau belum kita ingatkan, oh belum, wallahi demi Allah saya belum. Nanti umur kamu ini sedikit lagi, ciri-cirinya begini-begini. Ya, kalau ngompol kan basah aja. Nggak pekat. Kalau ini lebih pekat, itu akan keluar dan kamu akan terasa. Kadang-kadang terbangun, ya, itu dikasih ajarin, nggak usah malu, ya, karena yang katakan dalam hadis, Innallaha la yastahyi 'anil haq, sungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Dan ini bukan tempatnya malu bicara seperti ini dengan anak kita. Ya, yang selanjutnya adalah tentu disemangatkan hithu ala talabil ilmi wa huduril halaqatil ilmiyah wal muhadarat dawratil ilmiyah wa ziyaratul ulama wa talabil ilmi wa murafaqatis salihin. Ya, dibangkitkan untuk mulai, kan ini perlu ilmu. Ya, kita hidup enggak cukup hanya ilmu dunia, tidak cukup hanya mengenyangkan perut kita, menguatkan muscle kita. Hati kita juga lebih perlu lagi dengan gizinya itu ilmu. Ya, ajak dia hadir di halaqah-halaqah ilmiah atau yaitu dengan radio-radio yang sunnah atau tontonan yang sunnah yang sekarang alhamdulillah sudah banyak adalah, ya. Nah, itu boleh, atau ajak hadir di majelis-majelis ilmiah. Ya. Kalau habis ngaji diskusi nanti. Apa tadi yang disampaikan oleh ini? Nanti dia berapa persen dia ininya? Difasilitaskan. Ya, kalau dia udah bisa bawa motor boleh, dipercaya bikin SIM bawa motor. Di sana ada majelis SIM. Kan nggak harus dengan kita terus, kita sibuk. Ya, sudah mulai itu. Ya, mengikuti daurah-daurah yang ada, misalnya daurah untuk atau istilahnya kita ini pesantren kilat ya dulu. Pesantren kilat untuk kalangan remaja, hadirkan. Ya, suruh dia buat ringkasan. Nah, kalau Jumat jangan nggak pernah ditanya. Ya, tadi sholat Jumat di mana? Di sana, Pak. Bagus nggak? Gimana itunya? Ya, alhamdulillah gini. Bapak sholat di mana? Di sana. Bagaimana Pak? Wallahu alam. Bapaknya yang tidur. Bapaknya yang tidur, giliran ditanya wallahu alam. Ya. Ya. Nah, ini marhalah yang kritis. Ketika disinilah kalau ketika kita salah, dia berontak, merasa tertekan, dia bisa lari. Nah, pentingnya talabil ilmi, hudur halaqatil ilmiyah, ini penting. Ada dua keadaan anak ini bisa terbawa, dan ini saya alami. Ya. Saya kenal NI itu STM kelas 2.
karena nggak pernah dikasih tahu itu bahaya, itu sesat. Ya ikut aja, bagus, semangat. Ya pindah dari NII ke NII, begitu. Wah semangat, wah mau jihad, umur segitu kan. Mudah aja itu ustadznya itu, ngapain kamu berantem sama teman sendiri SMA ini? Kalau benar-benar mau jihad, mari gabung dengan kami. Ya, wah semangat sampai ke Afgan 5 tahun kagak ada yang tahu. 86 sampai 91 akhir. 5 tahun pergi ke Afgan, bapak ibu nggak tahu. Nah ini jangan sampai anak-anak kita terulang seperti saya. Anak saya tekankan, hati-hati kalau ngaji. Ya, kemana? Jadi kita yang antar. Pertama kita yang antar, nih majelis ilmu ini bagus. Kamu hadir. Ya. Jangan ikut-ikutan yang ada kalau di kampus, bukan berarti aman itu. Sekarang ini yang bahaya adalah takfiri, Syiah, ya, Ahmadiyah. Ya seperti itu. Itu yang bakalan bapak ibunya dikafirkan dan jauh nanti menghilang. Hilang dengan keluarga. Keluarga pun tidak akan dapat informasi. Maka ketika saat ini umur sekian, kita harus benar-benar bimbing dia, majelis ilmunya. Kita ajak, jangan dia mencari sendiri. Nah, pengalaman saya karena keluarga kurang perhatian. Semua sekolahnya materi lah, ya sekolah umum kan. Abang saya dari yang pertama itu semua umum. Nah ini kekecewaan keringnya dari ilmu agama. Ya qadarullah ada yang menyampaikan walaupun salah, hilanglah haus kita itu. Ikut apa saja. Karena di rumah nggak mendapatkan. Ini salah satu bentuk yang bahaya juga, karena fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini namanya. Yang dianggap benar tidak taunya salah. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Apabila dia tidak betah di rumah, ya, tidak ada yang bisa menerima pemikiran-pemikirannya, nggak diajak musyawarah, tertekan, ya. Bapak ibunya kemana, apalagi kalau dua-duanya sibuk, ya, maka dia akan keluar juga dari rumah, nggak betah. Ya, ini lebih ringan, mabok-mabok, lebih ringan daripada takfiri, daripada masuk Syiah, itu lebih ringan. Mabok-mabok itu fitnah syahwat. Habis mabok, kalau dia memang dasarnya Islam dan ibu bapaknya pernah nasihatin itu haram, mesti ada penyesalan, walaupun sedikit. Atau walaupun ngulang lagi, atau kena obat, atau ya itu main motor, balap-balapan dan seterusnya. Ini fitnah syahwat, lebih serem juga, tetapi tidak lebih daripada fitnah syubhat. Dua masalah ini yang paling bahaya adalah fitnah syubhat. Dia merasa benar sampai mengkafirkan bapak ibunya, ya, dia merasa ya telah mencapai suatu perjuangan yang puncak sehingga bisa meninggalkan keluarga. Dan ini bukan teori, ini yang saya alami. Di 5 tahun keluarga nggak tahu di mana saya. Dan itu nggak boleh emang oleh ini gerakan itu begitu rahasia. Sehingga ibu tiap lebaran ada cerita sekarang. Lalu waktu abang pergi itu katanya, ibu Allah yarhamah udah meninggal, tiap malam takbiran menangis. Kalau meninggal kan jelas kan, ini nggak tahu rimbanya. Jadi tiap malam lebaran orang-orang senang, ibu menangis. Ya karena saya terkena fitnah itu. Nah, karena semangat Islam tetapi jalurnya salah. Karena nggak ada komunikasi. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan kedua orang tua kita. Jadi kita jangan mengulang segitu. Kalau dia ngaji di mana? Ya. Kalau dia kuliah, apa kegiatan di kuliah? Kadang-kadang perlu juga kita lihat di masjid mana, ya, abang ngaji di mana bang? Atau ngaji di mana? Situ bagus, bi, ustadznya bagus. Oh iya, lihat.
harus jelas siapa ustadznya, berapa ininya, di mana tempatnya. Karena yang namanya gerakan-gerakan itu tuh Syria atau underground itu rahasia. Nggak boleh kalau ada yang mengajar, apalagi sudah baiat, tidak boleh memberitahu kedua orang tuanya siapa saja yang belum baiat. Dan boleh bohong, boleh mengambil hartanya fa'i itu. Ya, bohong ya biasa. Apa-apa, karena yang dibohong itu orang yang di luar mereka. Ya, begitu. Jadi ini kondisi yang sangat serius, umur yang sangat rentan kalau kita tidak hati-hati. Dua yang membayangi anak-anak kita, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dua-duanya bahaya, tapi lebih bahaya lagi fitnah syubhat. Kenapa? Karena pelakunya itu nggak merasa dosa, merasa dekat dengan Allah, merasa benar amalannya. Ya, bagaimana untuk taubat? Ya, kecuali Allah beri hidayah dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, tadi tentang talabil ilmi supaya dia tidak terkena dua fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kemudian tanamkan dia untuk kecintaan membaca. Ini juga sekarang berat. Kenapa? Karena lawannya itu game, ya, HP, ya, smartphone itu balas dia baca buku nggak bergerak. Kalau game kan bergerak, ya, sana kemari, bisa nggak ngantuk gitu. Maka kalau buku, ya, apalagi kitab kuning lagi dibeliinnya. Nah, kitab kuning bab toharoh, baru ngeliat sampulnya aja udah ngantuk anak-anak kita itu. Ya, jadi bagaimana mensikapinya? Kita harus tahu juga bahwa sekarang, kayak saya kan sekarang ada e-book untuk sekolah kan, anak-anak sekolah ada e-booknya kan. Ya, kalau dia malas beli buku, baca buku yang buku, ya kasih di situ. Ya, kan sekarang ada yang murah-murah, kasih nih e-booknya, belajar dari situ semua. Dari buku pelajarannya sudah e-book, sudah ada itu. Ya, nah jadi buku-buku agamanya kita pilihin, kita downloadin yang bagus-bagus. Jangan dipaksa buka buku kayak kita. Ya. Udah eranya udah lain. Mungkin dia nggak nyentuh itu buku-buku perpustakaan kita yang kita udah siapkan. Nggak apa-apa, jangan putus asa. Ya, kasih belikan yang murah. Ya, Android yang bandel itu kan Android kan. Itu udah banyak aplikasi untuk buku-buku bacaan. Ya, Fathul Bari yang terjemahannya udah tafsir Ibnu Katsir, udah semua di situ. Tinggal kasih buku sekolahnya juga ada rak-raknya kan, e-booknya. Suruh dia baca. Ya, jadi menyemangati baca juga melawan halangannya. Jangan dipaksa untuk baca buku yang dileger kita, yang kita udah beli, kita persiapan. Apalagi kita pertahankan, ini Bapak beli tahun 80 nih nak, kamu harus baca. Udah banyak ininya tuh. Gatel dipegangnya juga gatel ya. Kita paksa, akhirnya dia pura-pura, padahal hayalannya itu jangan, ya. Jadi kita kontrol smartphone-nya, kita kontrol malam-malam, ya, boleh ada sidak. Saya biasakan itu. Jadi anak saya pakai yang namanya smartphone pakai. Cuman dia siap kapan aja saya buka, nggak ada kode-kode. Ya. Itu turun jam 2 malam, sini HP-nya. Udah lihat SMS-nya kemana ininya. Pokoknya syaratnya jangan historinya jangan dihapus. Ya kita ancam juga, Bapak punya kok teman yang bisa buka sampai dari pertama kamu beli. Buka dari yang pertama kamu beli itu bisa dikeluarin. Udahlah. Seandainya Bapak lolos, Allah ya yang terakhir itu nggak akan lolos kamu di akhirat catatannya. Gitu ya. Itu biar harus ada itu. SMS-nya kemana, siapa temannya. Memang capek jadi orang tua. Dia tidur pulas, kita tidur dulu baru bangun malam. Kumpulin itu HP. Nggak boleh HP dikunci, nggak boleh. Kumpulin sama istri udah. Oh nggak apa-apa, aman. Kasih lagi.
Ya, begitu. Nah, sekarang udah paham. Kalau dulu kita ini sekarang langsung ngasih dia. Jam-jam tertentu kalau kita masuk dia langsung ngasih. Fair, terbuka dari awal kita udah bilang boleh ya, bebas tapi terbatas, disiplin. Ya, harus ada pengecekan. Ya, itu begitu. Ya, jadi mudah-mudahan dia tidak tertekan ya dan rajin baca. Dan motivasi ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena di luar ini banyak motivasi yang hanya ke dunia saja. Wallahu alam. Sudah lebih ya waktunya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Itu. Enggak. Nah. Cukup ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.